Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Paipun. Perkenalkan, nama saya Sugianto SPDI. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Gedung Ngaji Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Gedung Ngaji, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Negeri Wali Songo Semarang. Saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran PPL 1 PJBL Project Based Learning. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Pembelajaran pada pagi hari ini supaya lebih semangat, lebih ceria, Bapak akan menyapa supaya suasana ini semakin hangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Anakku, silakan untuk ketua kelas sebelum memulai pembelajaran untuk disiapkan terlebih dahulu. Silakan. Semuanya duduk siap. Berdoa mulai. Anak-anak, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, sebelum biasa pembiasaannya adalah untuk Lampung mengaji. Silakan seperti biasa dipimpin kembali, yaitu untuk membaca surat-surat pendek. Silakan untuk dikomando. Yaumah yakunu
semuanya, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen untuk melihat kehadiran anak-anak semuanya hari ini lengkap ataupun tidak. Saya absen terlebih dahulu. Griselda, Devina, Hadir. Imam Solikin, Hadir. Kaila, Hadir. Sherly, Hadir, Pak. Emma, Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Ya, semuanya hadir ya. Hadir. Jadi anak-anak dilanjutkan. Sebelum pada pembelajaran kali ini temanya agak beda. Ya tentunya kalau kemarin Bapak memberikan materi pada pembelajaran PBL. Nah, pada pembelajaran PBL dilanjutkan pada pembelajaran PJBL. Apa itu pembelajaran PJBL? Pembelajaran yaitu sifatnya nanti anak-anak itu bisa untuk menciptakan suatu proyek ataupun suatu produk. Nah, masih ingat pembelajaran sebelumnya minggu yang kemarin, pembelajaran yang kita bahas, siapa yang masih ingat masalah apa? Suabul iman, Pak. Ya, masalah apa? Suabul iman. Nah, benar sekali. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu masalah tujuan pembelajaran. Bapak akan menyampaikan yaitu adanya tujuan pembelajaran. Silakan anak-anak untuk melihat di layar. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak dalam Islam. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan pembelajaran agama Islam. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan keterampilan komunikasi. Nah, jadi sebelum dilanjutkan, Bapak akan memberikan suatu pertanyaan yang halnya berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Jadi sebelum melanjutkan pada pembelajaran masalah berbasis proyek, di sini Bapak akan memberikan suatu pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan syu'abul iman dalam ajaran Islam? Saya, Pak. Ya, silakan. Syu'abul iman dalam ajaran Islam merujuk pada cabang-cabang atau bagian dari iman. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek atau amalan yang mencerminkan keimanan seorang muslim, seperti sholat, zakat, puasa, dan akhlak yang baik. Setiap amalan baik dianggap sebagai bagian dari iman dan menunjukkan bahwa iman itu meliputi lebih dari sekedar keyakinan di hati, tetapi juga tercermin dalam tindakan. Iya, kasih Bos. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita sebagai umat muslim harus percaya semua cabang iman yang ada dalam Islam? Saya, Pak. Iya, silakan. Sebagai umat muslim, kita harus mempercayai semua cabang iman dalam Islam karena iman yang sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan, baik keyakinan dalam hati, ucapan maupun amalan. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa iman terdiri dari berbagai cabang dan mempercayai serta melaksanakan semua cabang iman merupakan bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Iya, kasih Bos. Satu lagi pertanyaan, apa saja cabang iman yang terdapat dalam ajaran Islam? Dapatkah kalian menyebutkan beberapa contoh? Saya, Pak. Iya, silakan. Iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Iya, kasih Bos. Jadi, kasih anak-anak semuanya masih ingat ya masalah materi-materi sebelumnya. Nah, jadi kita akan lanjutkan pada pembelajaran kali ini
yang mana pada pembelajaran ini anak-anak nanti bisa membentuk suatu kelompok, ya, di mana kelompok itu nanti ada kerjasamanya untuk menghasilkan suatu proyek ataupun suatu produk. Kira-kira ini masih semangat nggak? Semangat nggak? Masih semangat. Terlebih dahulu Bapak akan membentuk suatu kelompoknya, ya. Baiklah anak-anak semuanya. Jadi pergaulan bebas itu tentunya ada dampak-dampak negatif. Masih ingat apa saja dampak-dampak negatif yang berada pada pergaulan bebas? Di antaranya di situ bisa mengakibatkan, ya, seseorang itu akan mengalami dirinya menjadi stres. Kemudian apalagi kecemasan, kemudian depresi dan rendahnya harga diri akibat tekanan sosial, kemudian dirinya rasa bersalah atau penolakan dari teman-teman atau masyarakat. Itu cerita singkat tentang dampak negatif daripada pergaulan bebas. Jadi anak-anakku, baiklah kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang sifatnya anak-anak semuanya bisa untuk menghasilkan suatu produk ataupun proyek. Lanjutkan kembali, ya anak-anak semuanya, masalah pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi yang namanya pergaulan dan zina itu adalah dilarang oleh agama Islam. Melanjutkan pada proyek, pada topik pembahasan pada kali ini, yaitu ada sedikit pertanyaan untuk menggugah semangat anak-anakku semuanya. Ya, pertanyaannya di sini, mengapa Islam melarang pergaulan bebas dan zina? Siapakah di antara anak-anakku semuanya yang bisa memberikan jawaban singkat tentang pertanyaan tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Islam melarang pergaulan bebas dan zina untuk menjaga kehormatan, kesucian, serta mencegah kerusakan sosial seperti kehancuran keluarga, konflik, dan penyakit menular seksual. Larangan ini juga melindungi stabilitas masyarakat dan memberikan kedamaian jiwa dengan mematuhi aturan moral dan spiritual. Ya, kasih Agus. Kemudian melanjutkan pertanyaan lagi. Apa dampak pergaulan bebas terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat? Anak-anakku semuanya, siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya. Dampak pergaulan bebas terhadap kehidupan pribadi meliputi rusaknya moral, kesehatan mental dan fisik, serta meningkatkan resiko penyakit menular seksual. Bagi masyarakat, pergaulan bebas dapat menyebabkan kerusakan nilai-nilai sosial, meningkatnya kekerasan, kehamilan tidak diinginkan, dan perpecahan dalam keluarga. Kasih Agus. Untuk lebih semangat lagi, di sini ada pertanyaan satu lagi. Ya. Bagaimana cara menjaga kehormatan diri dan keluarga menurut ajaran Islam? Anak-anak semuanya, siapa yang bisa untuk menjawab pertanyaan itu tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut ajaran Islam, cara menjaga kehormatan diri dan keluarga antara lain dengan mengikuti norma-norma agama, menjaga aurat, menjauhi pergaulan bebas, serta menjaga perilaku dan interaksi antar lawan jenis sesuai batasan syariat. Selain itu, penting juga untuk membina hubungan keluarga yang harmonis, mendidik anak dengan nilai-nilai Islam, dan selalu menjaga kejujuran serta integritas dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kasih Agus. Anak-anak semuanya, sudah siapkah kita untuk menentukan suatu perencanaan proyek ataupun produk? Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Sudah siap. Bapak akan membagi, ya, nanti anak-anak ada kelompok satu, nanti anak-anak silakan untuk membuat suatu produk ataupun proyek yang itu berbentuk bisa PowerPoint. Kemudian kelompok dua, di situ nanti anak-anak semuanya di sini ada cara ataupun petunjuk bagaimana anak-anak untuk bisa menyelesaikan, ya,
suatu PPT yang perintahnya untuk mengembangkan permasalahan dampaknya pergaulan bebas, yaitu bentuknya poster. Kemudian kelompok 3 ya, yaitu anak-anakku semuanya bisa untuk menyelesaikan yaitu suatu proyek ataupun produk bentuknya suatu laporan tentang pergaulan bebas. Sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa Bapak akan membagi perintahnya terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan langsung anak-anakku semuanya membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, terima kasih. Anak-anak semuanya sudah membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tentunya semuanya sudah siap? Sudah. Alat yang akan digunakan sudah disediakan semua? Sudah. Apa saja? Ada laptop, ada pulpen, ada kertas. Iya, jadi kalau sudah silakan kerjakan secara diskusi kelompok per kelompoknya masing-masing. Sudah selesai proyeknya? Sudah. Selesai? Sudah. Kalau sudah, tentunya anak-anak semuanya siap untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah diselesaikan. Nah, jadi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi tadi, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masih semangat? Masih. Dan untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah diselesaikan. Silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok tentang poster menjaga kehormatan dan larangan zina. Saya Dea Ramadhani sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya Nasla Zulfikar sebagai penyanyi.
Saya Sepiadi sebagai petugas. Saya Sekirja Pratama sebagai narasumber 2. Saya Gisel Aulia sebagai narasumber 1. Lalu kami akan mempresentasikan tugas yang akan dibacakan oleh narasumber 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Presentasi tentang poster menjaga kehormatan dan larangan zina. Poster tentang menjaga kehormatan dan larangan zina. Bisa dilihat dulu. Sudah. Judul kampanye, menjaga kehormatan dan larangan zina. Pendahuluan, apa itu kehormatan? Kehormatan adalah martabat, harga diri, dan nilai baik yang dimiliki oleh setiap individu. Mengapa kehormatan penting? Menjaga kehormatan diri membentuk masyarakat yang lebih baik dan bermoral. Kehormatan adalah cerminan dari identitas diri yang harus dijaga. Larangan zina dalam agama. Zina dalam pandangan Islam, zina adalah perbuatan haram yang dilarang keras dalam Islam. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dampak negatif zina, menghancurkan kehormatan diri, mengganggu keharmonisan keluarga dan masyarakat, membawa penyakit sosial dan kesehatan. Cara menjaga kehormatan, menjaga diri dari pergaulan bebas, hindari pergaulan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina, menerapkan hormat dan etika dalam kehidupan sehari-hari, menghormati batasan dalam hubungan pria dan wanita, menjaga tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat, pendidikan moral dan agama yang kuat dalam keluarga. Selanjutnya yang akan dibantu oleh narasumber 2. Kampanye melawan zina. Pentingnya kampanye pendidikan memberikan pemahaman tentang bahaya zina dan pentingnya menjaga kehormatan diri. Ajak masyarakat untuk berperilaku terhormat, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang baik. Penutup, menjaga kehormatan, menjauhkan zina. Menjaga kehormatan adalah kewajiban sebagai individu dalam masyarakat. Dengan menjauhkan zina, jika kita turut berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan bermoral. Kesimpulan, menjaga kehormatan diri adalah tanggung jawab setiap individu untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan sejahtera. Zina adalah perbuatan yang dilarang dalam agama karena dapat merusak kehormatan keluarga dan masyarakat. Dengan menghindari zina, menerapkan nilai-nilai moral yang baik, kita dapat menjaga kehormatan diri dan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis. Terima kasih dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Silahkan bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau tanya. Perkenalkan, saya Friska Resti Aristin, perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya dampak negatif zina. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sherul Mandari, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kehormatan itu sangat penting? Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab. Saya sebagai tulis akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dampak negatif zina. Dampak negatif zina yaitu menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, memutuskan rezeki atau mengakibatkan kefakiran, mengundang kutukan Allah, dan menyebabkan kekal dalam neraka. Ya kasih ampun. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kehormatan itu penting? Kehormatan penting karena mencerminkan harga diri, martabat, dan integritas seseorang. Ini juga membangun kepercayaan dalam hubungan sosial dan profesional, serta menciptakan rasa harga diri
dan dihormati oleh orang lain. Kehormatan juga memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Iya, kasih aplaus. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 presentasinya yang luar biasa. Saya harapkan untuk kelompok 2 harus lebih luar biasa. Ayo kasih aplaus untuk presentasi kelompok 2. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul video pendek menggambarkan pengaruh negatif pergaulan bebas terhadap individu dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sari Wulandari sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Imam Solikin sebagai motulen 1. Nama saya Abdul Rizky sebagai motulen 2. Perkenalkan, saya Laila Amalia Putri sebagai narasumber 1. Perkenalkan, saya Emawati sebagai narasumber 2. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang akan dipresentasikan oleh narasumber 1 dan narasumber 2. Baiklah, saya akan memulai video pendek yang menggambarkan pengaruh negatif pergaulan bebas terhadap individu dan masyarakat. Teman-teman, mari kita saksikan video pendek berikut. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat
Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Video pendek, saya akan melanjutkan presentasinya. Judul: Pengaruh negatif pergaulan bebas terhadap individu dan masyarakat. Pendahuluan, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merujuk pada interaksi sosial yang tidak memiliki batas moral dan norma, seringkali melibatkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial. Mengapa pergaulan bebas menjadi isu penting? Pergaulan bebas dapat berdampak buruk pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif terhadap individu, kerusakan moral dan kehormatan diri individu yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali kehilangan harga diri dan moralitas. Resiko kesehatan, penularan penyakit menular seksual PMS, dan masalah kesehatan lainnya, gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan sosial dan pilihan yang salah. Dampak negatif terhadap masyarakat, penurunan kualitas sosial dan moral, meningkatnya tindak kriminal, pelecehan seksual, dan perilaku tidak bermoral dalam masyarakat. Penyebaran penyakit, meningkatnya angka penyakit menular seksual yang berdampak pada kesehatan publik. Melemahnya struktur keluarga, perceraian, kekerasan rumah tangga, dan perpecahan keluarga akibat pergaulan bebas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber 2. Video pendek, dampak pergaulan bebas. Visualisasi dalam video menampilkan contoh perilaku pergaulan bebas yang dapat merusak kehidupan individu. Ilustrasi tentang gangguan psikologis, penurunan moral, dan dampak kesehatan. Cara menghindari pergaulan bebas, pendidikan moral dan agama, membekali individu dengan nilai-nilai agama dan moral yang kuat sejak dini, lingkungan yang positif, menciptakan komunikasi yang mendukung, perilaku sehat dan terhormat, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas melalui kampanye dan program sosial. Penutup, pergaulan bebas merugikan individu dan masyarakat. Dampak negatif pergaulan bebas merusak masa depan individu dan mempengaruhi harmoni masyarakat. Pendidikan, kesadaran, dan sikap positif adalah kunci untuk menghindarinya. Kesimpulan, pergaulan bebas memiliki dampak negatif yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, pergaulan bebas dapat merusak moral, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Sementara itu, bagi masyarakat, pergaulan bebas berpotensi menurunkan kualitas sosial, memperburuk kesehatan publik, dan merusak struktur keluarga. Untuk itu, pendidikan moral, kesadaran sosial, dan lingkungan yang positif sangat penting untuk menghindari
menghindari pengaruh buruk pergaulan bebas. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Devina dari kelompok 3. Apa saja resiko kesehatan yang terjadi pada penyakit menular seksual? Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Desa dan Bawir dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa pergaulan bebas menjadi isu penting? Berikan waktu untuk menjawab. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa saja risiko kesehatan yang terjadi pada penyakit menular seksual? Risiko kesehatan yang terjadi akibat penyakit menular seksual PMS antara lain infeksi saluran kemih, kemandulan kanker, penurunan sistem kekebalan tubuh, serta peningkatan risiko HIV/AIDS. Beberapa PMS juga dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan melahirkan serta gangguan kesehatan mental. Ya kasih bos. Dari kelompok 1, yaitu mengapa pergaulan bebas menjadi isu penting? Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergaulan bebas diantaranya kurangnya nilai-nilai keagamaan, pengawasan orang tua, pengaruh teknologi sosial. Kasih bos. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bos untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah luar biasa juga mempresentasikan, yaitu tentang video pendek larangan pergaulan bebas dan zina. Sekali lagi kita aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 masih semangat? Masih. Langsung saja kita akan melihat hasil daripada diskusi kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan dampak pergaulan bebas menurut perspektif agama dan sosial. Perkenalkan, saya Priska Resti Aristin sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Devina sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Alfisa Rina Ramadhani sebagai narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Nisa sebagai narasumber 3. Perkenalkan, nama saya Puan Putra sebagai notulen 1. Perkenalkan, saya Adi Pratama sebagai notulen 2. Baiklah, selanjutnya presentasi ini akan dibacakan oleh narasumber 1. Dampak pergaulan bebas menurut perspektif agama dan sosial. Pergaulan bebas adalah istilah yang merujuk pada interaksi sosial yang tidak terbatas oleh norma-norma moral dan agama, yang seringkali melibatkan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan etika sosial. Dalam masyarakat modern, pergaulan bebas semakin menjadi isu yang kompleks dan berdampak buruk pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Laporan ini bertujuan untuk membahas dampak pergaulan bebas dari perspektif agama dan sosial, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan individu dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dampak pergaulan bebas menurut perspektif agama. Pergaulan bebas terutama yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan memiliki dampak negatif dalam pandangan agama-agama utama di dunia. Agama-agama mengajarkan nilai-nilai moral
yang jelas tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam hubungan sosial dan pergaulan. Dalam Islam, pergaulan bebas dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesucian diri dan kehormatan, serta menjauhi segala bentuk perilaku yang bisa mengarah pada perzinahan atau penyimpangan seksual. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam agama Kristen, pergaulan bebas juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dalam Alkitab, terutama dalam 1 Korintus 6:18, diingatkan agar setiap orang menjauhkan diri dari percabulan dan hubungan seks di luar pernikahan. Ajaran Kristen menekankan pentingnya hubungan yang suci dan penuh kasih dalam pernikahan sebagai wujud kesetiaan kepada Tuhan dan pasangan hidup. Hindu mengajarkan bahwa hubungan seksual harus dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, di mana kedua belah pihak saling menghormati dan menjaga kehormatan diri. Dalam pandangan Hindu, pergaulan bebas bertentangan dengan ajaran tentang kesucian tubuh dan pernikahan sebagai upacara sakral. Selanjutnya akan dibacakan oleh narasumber 2. Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya moralitas dan pengendalian diri. Pergaulan bebas dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesederhanaan dan pengendalian hawa nafsu. Dalam ajaran Buddha, menjaga kebersihan moral dan fisik merupakan bagian dari jalan menuju pencerahan. Dampak pergaulan bebas menurut perspektif sosial. Selain dampak agama, pergaulan bebas juga membawa dampak negatif yang signifikan dalam kehidupan sosial. Dampak-dampak ini tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga dapat merusak struktur sosial dan tatanan masyarakat secara luas, kerusakan moral dan penurunan kualitas sosial. Pergaulan bebas dapat mengikis nilai-nilai moral dalam masyarakat. Individu yang terlibat dalam perilaku ini cenderung kehilangan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal ini juga dapat memengaruhi generasi muda yang menganggap pergaulan bebas sebagai hal yang normal, sehingga menurunnya kualitas sosial dan moral di masyarakat. Penyebaran penyakit menular seksual (MS), salah satu dampak sosial yang paling nyata dari pergaulan bebas adalah meningkatnya resiko penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV atau AIDS, sifilis, gonore, dan hepatitis. Penyakit-penyakit ini tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan beban sosial dan ekonomi yang berat bagi masyarakat. Gangguan psikologis. Individu yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali menghadapi masalah psikologi seperti stres, kecemasan, rasa bersalah, dan depresi. Hubungan yang tidak sehat dan tidak memiliki komitmen sering menimbulkan perasaan kosong dan kebingungan yang berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh narasumber 2. Kerusakan struktur keluarga. Pergaulan bebas dapat berkontribusi pada kerusakan struktur keluarga. Hal ini dapat mengarah pada perceraian, kekerasan rumah tangga, dan ketidakstabilan emosional dalam keluarga. Ketika hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai hal yang biasa, maka institusi pernikahan dan keluarga sebagai unit dasar masyarakat mulai terancam. Peningkatan kriminalitas dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka pergaulan bebas juga dapat berhubungan dengan peningkatan kekerasan seksual dan kriminalitas.
bebas dapat merangsang perilaku agresif dan eksploitatif yang pada akhirnya menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat. Kesimpulan, pergaulan bebas memiliki dampak negatif yang signifikan baik dalam perspektif agama maupun sosial. Dari segi agama, hampir semua ajaran agama utama melarang pergaulan bebas karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral, kesucian, dan kehormatan diri. Dari sisi sosial, pergaulan bebas dapat menurunkan kualitas moral masyarakat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual, menimbulkan gangguan psikologis pada individu, serta merusak struktur keluarga dan keharmonisan sosial. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Saya. Perkenalkan, saya Griselda Nuraulia dari kelompok 1 yang bertanya, apa saja dampak pergaulan bebas menurut perspektif sosial? Ada lagi? Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya, apa saja pengaruh gangguan psikologis? Beri kami waktu untuk. Saya akan membaca pertanyaan nomor 1. Apa saja dampak pergaulan bebas menurut perspektif sosial? Dampak pergaulan bebas menurut perspektif sosial antara lain merusak norma dan nilai sosial, menyebabkan integrasi keluarga, meningkatnya masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah, serta meningkatnya kekerasan dan diskriminasi. Pergaulan bebas juga dapat mengurangi rasa saling menghormati dalam masyarakat dan memperburuk hubungan antar individu. Kasih halus. Saya akan membaca pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja pengaruh psikologis? Gangguan psikologis dapat mempengaruhi kesehatan mental, menyebabkan kecemasan, depresi, stres, serta gangguan tidur dan perilaku. Hal ini juga dapat merusak hubungan sosial, menurunkan kualitas hidup, dan mengurangi kemampuan individu untuk berfungsi secara normal dan kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ya, kasih halus. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih halus. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah menyelesaikan proyeknya yang berupa presentasi, baik itu presentasi dari poster, kemudian presentasi dari hasil video pendek, kemudian presentasi yang berupa bentuk laporan. Jadi Anda anak-anakku semuanya luar biasa dalam berdiskusinya. Kekompakannya sudah anak-anak tunjukkan, ya. Kemudian kerjasamanya sudah Anda tunjukkan. Jadi terima kasih kepada anak-anak semuanya. Aplaus untuk Anda semuanya. Jadi sebelum Bapak menutup materi pada kesempatan kali ini, di sini tentunya saya akan memberikan refleksi dari video ataupun poster, kemudian ataupun laporan. Silakan yang bisa untuk memberikan refleksi untuk menguraikannya. Yuk, silakan siapa yang bisa untuk memberikan refleksi pada pembelajaran kali ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya memahami dampak negatif pergaulan bebas dan saya akan menghindari pergaulan yang tidak sehat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saya. Iya, kasih aplaus untuk perwakilan teman Anda. Kemudian siapa lagi yang bisa untuk memberikan refleksi selanjutnya? Ya, Pak. Ya, silakan. Saya belajar pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga, dan saya akan mengaplikasikan ini dengan menjaga perilaku dan pergaulan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial. Iya, kasih aplaus. Kemudian yang terakhir siapa di antara anak-anak ataupun kelompok yang bisa untuk merefleksikannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya menyadari pentingnya menghindari zina dan saya akan menjaga hubungan dengan lawan jenis dalam batasan yang benar sesuai ajaran Islam. Iya, kasih aplaus. Terima kasih anak-anak semuanya. Anda sudah luar biasa. Ya, baik dari tadi
penyelesaian proyek atau produk, kemudian anak-anak semuanya bisa merefleksikan daripada hasil yaitu proyek yang telah Anda selesaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya ya, mari anak-anak semuanya kita tutup. Jadi ini yang bisa disajikan, yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian terima kasih saya ucapkan kembali lagi kepada anak-anakku semuanya yang sudah kompak, yang sudah yaitu dengan kerjasama yang bagus. Intinya kita sebagai makhluk sosial harus bisa apa? Menghindari daripada pergaulan bebas, baik di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan masyarakat. Jadi terima kasih anak-anak semuanya. Untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, ketua kelas seperti biasa untuk menyiapkannya. Semuanya duduk siap, berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir, mari kita berdiri untuk menyanyikan. SMK Negeri 1 Gedung Haji. SMK Negeri 1 Gedung Haji. SMK Negeri 1 Gedung Haji. Bersama menuju cita-cita. Terima kasih. Berjumpa kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan untuk beristirahat.